Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Miftahul Amal M. Saya mahasiswa dari STAI Nurul Hidayah Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Saya dari kelas 3B. Nah, tujuan saya duduk di sini adalah untuk membuat satu video penjelasan tentang pendidikan agama Islam. Saya disuruh langsung oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Basuki MPD, dengan mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan. Nah, di sini saya mengambil satu judul atau satu materi atau satu penjelasan tentang bagaimana sih metode dalam pendidikan Islam. Nah, saya juga ada beberapa tujuan dari video ini dibuat. Yang pertama adalah agar pendengar dan penonton video ini dapat mengetahui apa saja metode-metode yang biasa atau umum digunakan dalam pendidikan Islam, dan apa saja manfaat-manfaat yang ada di dalam metode-metode yang digunakan dalam pendidikan Islam tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk memenuhi tugas dari Pak Basuki MPD, yaitu dosen pengampu saya sendiri. Nah, sebelum saya memasuki dari inti pembahasan saya akan membacakan sedikit latar belakang yang saya buat ini dengan judul Metode dalam Pendidikan Islam. Pendidikan adalah upaya untuk membangun sumber daya manusia yang memerlukan wawasan yang sangat-sangat luas. Karena pendidikan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam pemikiran maupun pengalamannya. Oleh karena itu, pembahasan pendidikan tidak cukup berdasarkan pengalamannya saja, melainkan dibutuhkan suatu pemikiran yang luas dan juga mendalam. Nah, dalam proses pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Bahkan, metode sebagai seni dalam mentransfer ilmu pengetahuan atau materi pelajaran kepada peserta didik yang dianggap lebih signifikan dibandingkan dengan materi itu sendiri. Nah, dari latar belakang tadi ini, pastinya kawan-kawan yang sedang menonton ini sudah mendapatkan apa itu pengertian tentang metode. Pastinya sudah dapat menggambarannya dong. Nah, saya akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian metode dalam pendidikan Islam. Secara etimologi, metode merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang pertama adalah meta dan yang kedua adalah hodos. Meta artinya yang melalui dan hodos artinya jalan. Nah, dalam bahasa Inggris, metode disebut method, yang dalam artian dalam bahasa Indonesia adalah cara. Dalam Kamus Besar KBBI, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan guna mencapai apa yang telah ditentukan. Nah, dalam bahasa Arab, metode diterjemahkan dengan manhaj atau thariqah dan al-wasilah. Al-thariqah berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan al-wasilah berarti perantara atau mediator. Istilah metode dalam Al-Quran diistilahkan dengan kata al-thariqah dan sabil, tetapi banyak yang digunakan dalam pengertian metode adalah al-thariqah. Kata al-thariqah diantaranya terdapat dalam Quran surah Thaha, surah ke-20 ayat ke-104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Nahnu a'lamu bima yakuluna iz yakulu amsaluhum thariqah illa bistum illa yauma. Nah, kata thariqah pada ayat ini memiliki arti jalan yang selaras dengan arti metode. Jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka metode pendidikan Islam adalah cara atau jalan yang ditempuh guru dalam menyampaikan materi pendidikan Islam kepada peserta didik untuk mencapai tujuan dari pendidikan Islam itu tersendiri atau sendiri. Jadi dapat kita ambil bahwa kesimpulan dari metode adalah seperangkat cara, jalan, dan juga teknik yang harus dimiliki dan digunakan oleh pendidik dalam upaya menyampaikan dan memberikan pengajaran atau penyampaian materi kepada peserta didik agar dapat mencapai tujuan yang termuat dalam kurikulum yang telah ditetapkan. Saya akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam metode dalam pendidikan Islam. Sebenarnya kalau kita membicarakan tentang macam-macam metode, tentunya metode itu sangat-sangat banyak dan beragam jenis yang digunakan oleh para guru. Nah, apalagi tentang pendidikan Islam. Nah, di sini saya cuma mengambil 4 saja yang paling umum dan yang paling sering digunakan dalam pendidikan Islam. Nah, kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu ceramah atau khutbah.
ceramah merupakan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menyampaikan keterangan atau informasi atau uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan. Jadi, seorang guru tu menyampaikan materi yang diajarkan itu melalui secara lisan, dan murid-murid atau peserta didik yang ada di dalam ruangan tersebut atau ruangan kelas tersebut cukup mendengarkan, terus memahami, terus meresapi apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Metode ceramah ini sangat dekat dengan kata tabligh, yaitu menyampaikan suatu ajaran. Nah, metode ini adalah metode yang paling banyak digunakan dalam menyampaikan atau mengajak orang lain mengikuti ajaran yang telah ditentukan. Maksudnya, metode ini adalah metode dalam penyampaian materi yang paling banyak digunakan oleh para guru. Misal, guru baru mau masuk ke kelas atau baru mau duduk di kursinya, pasti guru itu memberikan beberapa sepatah atau dua kata dalam sebelum memulai materi yang akan disampaikan, seperti masalah materi hari ini atau mungkin masalah materi semalam atau mungkin pembelajaran apa yang akan disampaikan hari ini. Pasti guru menyampaikan hal tersebut dengan metode secara lisan. Nah, metode ini digunakan karena biayanya yang relatif murah dan mudah digunakan, sehingga memungkinkan banyaknya materi yang dapat disampaikan dalam waktu yang relatif singkat. Namun, ada beberapa kekurangan dari metode ceramah ini. Biasanya, peserta didik atau murid itu lebih cenderung lebih cepat bosan jika guru tidak memiliki seni public speaking yang bagus. Artinya, guru di sini dituntut untuk memiliki seni dalam penyampaian materi mereka sendiri, sehingga murid itu tidak cepat bosan, tidak cepat jenuh gitu di dalam kelas. Nah, kita masuki metode yang kedua, yaitu metode diskusi. Metode ini menggunakan penyampaian materi secara lisan. Namun, metode ini menekankan kepada guru atau peserta didik agar dapat bertukar pendapat untuk menyelesaikan sebuah masalah secara bersama-sama dengan bermusyawarah secara baik dan sopan. Nah, metode ini ada sedikit kesamaan dengan metode ceramah. Namun, dalam metode ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbicara dan menganalisa secara ilmiah guna mengumpulkan pendapat atau menyelesaikan solusi, terus membuat kesimpulan atau menyusun berbagai penyusunan alternatif sebagai pemecahan atau kesimpulan dari suatu masalah. Dalam proses pendidikan Islam, metodenya sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi dan menanyakan suatu materi pendidikan yang belum mereka pahami. Jadi, jika ada satu murid yang mungkin belum paham dari materi yang dijelaskan oleh para guru tersebut atau guru yang menyampaikan materi tersebut, murid tersebut diberikan kesempatan untuk menyuarakan apa yang mereka mungkin tidak paham. Nah, metode diskusi ini juga dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pendidikan, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan dapat mengembangkan keterampilan berfikir yang sangat-sangat kritis. Nah, kita memasuki metode yang ketiga, yaitu metode bercerita atau kisah. Metode ini adalah cara guru memberikan materi atau penyampaian melalui kisah atau bercerita, di mana kisah atau cerita sebagai suatu metode dalam pendidikan ternyata mempunyai daya tarik yang sangat bisa menyentuh perasaan peserta didik. Metode ini memanfaatkan kisah-kisah dalam Al-Quran dan sejarah-sejarah Islam seperti kisah para nabi, kisah Ashabul Kahfi, kisah tentang Raja Zulkarnain, dan juga lain-lain sebagainya. Hal ini sangat membantu guru untuk menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan juga menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik kepada para peserta didik. Nah, prinsip dari metode ini telah dijelaskan dan diambil dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat ketiga. Nah, kita memasuki metode yang terakhir, yaitu metode tanya jawab. Metode ini bermaksud cara penyampaian materi pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang diberikan oleh guru dan akan dijawab langsung oleh para siswa. Nah, metode ini bertujuan agar peserta didik diharapkan untuk bertanya dan menanggapi terhadap pertanyaan yang dikemukakan oleh guru. Siswa atau peserta didik diharapkan agar mereka meresapi sendiri dari materi yang sedang dipelajari dan memberi tindak lanjut dari pertanyaan yang sedang diberikan oleh guru tersebut. Metode ini
dapat meningkatkan rangsangan terhadap peserta didik untuk melatih dan mengembangkan daya fikir mereka sendiri dan daya ingat mereka. Selain itu, metode ini dapat meningkatkan keberanian siswa itu dan keterampilan peserta didik dalam menjawab dan juga mengemukakan pendapat mereka sendiri. Nah, ada sedikit penambahan materi, yaitu prinsip metode yang digunakan dalam pendidikan Islam. Yaitu yang pertama adalah metode hendaknya berdasarkan teori dan praktik yang tersistematis. Maksudnya adalah cara guru dalam mengajar dan menyampaikan materi itu tidak sembarangan, tetapi dipilih sesuai prinsip ilmiah tentang bagaimana siswa belajar. Guru menerapkan metode sesuai dengan rencana, tidak berubah-ubah tanpa alasan, sehingga pembelajaran menjadi efektif dan mudah diikuti oleh para siswa. Karena ada kata sistematis di situ, metode yang digunakan bisa dilihat keberhasilannya dan bisa dilakukan evaluasi atau mungkin diperbaiki bila perlu. Memasuki prinsip yang kedua, yaitu hendaknya metode memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tanya jawab. Kita flashback lagi tadi dengan metode tanya jawab. Maksud dari prinsip metode yang kedua ini adalah ketika ada seorang murid yang mungkin belum paham dari materi yang disampaikan oleh guru tersebut, setidaknya guru itu memberikan kesempatan kepada murid tersebut untuk menanyakan kembali materi yang mungkin siswa tersebut kurang paham. Terus guru memberikan kesempatan tersebut lalu memberikan penjelasan ulang dari apa yang mungkin belum paham dari murid tersebut. Nah, kita memasuki prinsip metode yang ketiga, yaitu metode hendaknya disesuaikan berdasarkan tingkat kemajuan peserta didik. Maksudnya adalah siswa memiliki kemampuan yang berbeza-beza. Ada yang cepat memahami dan ada juga yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami dari materi yang telah disampaikan. Sehingga guru harus mempertimbangkan metode apa yang harus digunakan dari kondisi tersebut. Jika kemampuan siswa meningkat, metode mungkin bisa dibuat lebih kompleks, dan jika kemampuan menurun atau tertinggal, metode disederhanakan atau dimodifikasi. Nah, telah sampailah di akhir penghujung video yang saya buat ini. Saya akan memberikan satu saja contoh secara langsung. Seperti yang telah Anda ketahui, dari awal sampai akhir saya sekarang ini menggunakan metode ceramah, yaitu metode dalam penyampaian materi, pemaparan materi yang saya berikan ini secara lisan. Nah, tugas kalian di sini apa? Tugas kalian adalah untuk mendengarkan, memahami, dan juga meresapi, dan juga kalau bisa memberikan ilmu ini kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Nah, sebelum saya menutupi video saya ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya buat ini, yaitu metode pendidikan Islam adalah cara yang digunakan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan yang Islami. Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketetapan metode yang digunakan. Metode seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, semuanya memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pemahaman peserta didik agar menjadi insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, demikianlah materi yang telah saya sampaikan dan saya jelaskan tadi. Jika ada kekurangan atau mungkin kelebihan kata atau mungkin kelancangan kata dan juga mungkin yang tidak enakkan atau mengena di hati kalian, tolong dimaafkan. Saya manusia yang tak luput dari dosa dan juga kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.